warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Kita teruskan pembacaan kitab di makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah. Wal maqalatu tawi pandikan utawa maqalah tsaniyatu kang kaping pindho. Iku pola wis dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum ngendikane alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Alaikum netepono sapa sira netepono bimujalasatil ulama wan lelungguhan bareng sartane pira-pira wong alim. Ayil amilina tegese pira-pira wong kang padha ngamalake ngamalake kelawan ilmune. Wastima'i kalamil hukamai lan ngrungokake pengendikane wong kang padha makrifat ing Gusti Allah. Ayil alimina tegese pira-pira wong kang padha ngerti utawa makrifat ngaweruhi bidzatillahi ta'ala kelawan dzate Allah ta'ala. Al-musibina kang nyocoki utawa tepat kabeh fi aqwalihim dalam pira-pira pengendikane hukama walihim lan pira-pira penggawene hukama. Kenapa fa innallaha ta'ala krana temen setuhune Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah Ta'ala al-qalba ing ati sifate qalb al-mayyita kang mati oleh nguripake mau binuril hikmati kelawan nur cahayane ngilmu kang manfaat. Ayil ilmi tegese ngilmu an-nafi'i kang manfaat kama yuhyi kaya oleh wis nguripake sapa Allah al-ardha ing bumi al-maitata kang mati oleh nguripake bima ilmatori kelawan banyu hujan. Makalah yang kedua dari Nabi Muhammad sallallahu beliau bahwasanya kita umat sebagai muslim bermusawarah ini duduk-duduk bersama. Orang yang banyak. Khusus di sini katakan al-amilina. Jadi orang yang pintar, orang yang akan tetapi dia juga mengamalkan ilmunya. Karena otomatis dia hanya teoritis saja. Kalau di makalah kalau bilang amalin saja tapi kalau al-alim al-amil apa yang kita tahu amalkan,
apa yang mereka katakan ucapan Allah. Ketika dia merokobah bisa dia lakukan secara pasif, mungkin apa yang dia lakukan bertentangan hukum-hukum. Kenapa? Karena tidak diridhoi Allah, akan dia tinggalkan. Sehingga orang-orang seperti ini itu istilahnya kalau dalam mujarab, di dalam bahasa Arab dikatakan nah, apa yang akan di kemudian hari itu terjadi atau yang dia katakan itu sehingga kita akan ilmuwan, tambahan ilmu dengan kita mendengarkan otomatis itu tak akan tambahan ras kita atau di yang salah sehingga apa akan dalam kehidupan kemudian kita dasari dengan perkataan Tuhan yang mana di situ kita mendapatkan arah untuk bisa merasa bagaimana kita di hadapan Allah atau kita diawasi oleh Allah. Sehingga dengan kita beramal dengan ilmu, otomatis di situ disertai dengan ihsannya kita akan mendapatkan amal yang diterima dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam Quran itu bahwasanya Allah itu menghidupkan hati yang mati itu dengan qaulil hukama. Jadi
Jadi kadang-kadang hati kita ini, hati yang mati ini bukan berarti hati tidak berfungsi, akan tetapi hati ini keras, hati ini tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Dengan kita mendapatkan penerangan dari kaul-kaul hukama, hati kita akan kembali hidup. Allah menghidupkan hati kita dengan kaulil hukama, aqwalil hukama, seperti halnya Allah menghidupkan tanah yang mati dengan tetesan air hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat Tabrani, lan kasebut ing dalam riwayate Imam At-Tabrani ngan Abi Hanifah cinarita saking Imam Abi Hanifah. Apa sing disebut jalisul kubara wa sailul ulama'a wa khalitul hukama. Dalam riwayatnya Imam At-Tabrani dari Imam Abi Hanifah, kaulnya bukan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, akan tetapi jalisul kubara wa sailul ulama ila akhir. Jalisu padha lelungguhana sira kabeh al kubara ing pira-pira wong kang gedhe pangkate, wasailu lan padha takono sira kabeh al ulama'a ing pira-pira wong kang padha alim, wa khalitu lan padha nyampurana sira kabeh al hukama ing pira-pira wong kang padha makrifat ing Allah. Wa fi riwayatin lan iku disebut ing dalam riwayat kang meneh. Ini sudah ada dua riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara. Jalis lelungguhana sira al ulama ing pira-pira alim, wa sahib lan ngancanono sira al hukama ing pira-pira wong kang padha makrifat, wa khalid lan padha nyampurana sira al kubara ing pira-pira wong kang gedhe pangkate. Nah, ini perbedaan dari masing-masing riwayat yang sebenarnya itu intinya sama. Kita itu untuk sering-sering bermujalasah dengan ulama, dengan kita menemani, selalu mengikuti hukama, berarti kita juga mendengarkan kalam-kalam mereka. Dikatakan fa innal ulama'a tegese krana temen setuhune pira-pira wong alim iku salah satu aqsamin ana tendung pira-pira hubungan. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang alim ini terbagi menjadi 3 golongan. Mana 3 golongan tersebut? Al-ulama uswijine golongane wong kang padha alim bi ahkamillahi taala kelawan pira-pira hukume Allah taala. Wa hum utawi al-ulama bi ahkamillahi taala iku ashabul fatawa. Pira-pira wong kang duweni fatwa. Jadi ulama itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang alim, orang yang pintar. Pintar di bagian mana? Bi ahkamillah, tentang hukum-hukum Allah. Nah, ahli kitab,
orang-orang yang belajar bertahun-tahun terkait dengan kitab-kitab Allah, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan hadis, terkait dengan maqalatul ulama, kitab-kitab para ulama. Ini dikatakan al-ulama bi ahkamillah. Nah, ahkamillah inilah yang punya otoritas untuk ya, misalkan sangat ketahui misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam-imam yang lain. Kalau mungkin di situ orang-orang yang membaca kitab, orang-orang yang biasa melaksanakan bahsul masail, ada permasalahan dikaji secara dasar hukumnya, pendapat-pendapatnya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ulama lan kaping pindho pira-pira wong kang ngerti utawa wong kang ati bidzatillahi kelawan date Allah faqat halid bloko. Wa hum utawi al ulama bidzatillahi faqat iku al hukama pira-pira wong kang padha makrifat ing Allah. Fa fi mudakhalatihim mongko iku tetep ing dalem nggon mlebune hukama tahlibun utawi ana bersihake lil maring akhlak. Keng napa li annahum krana taman setuhune hukama iku asraqat mencorong apa ulubuhum pira-pira atine hukama bi ma'rifatillah kelawan ma'rifatin Allah. Lan ke yang kedua tahu tapi karena tanpa dapatkan dia dari guru sana kan terus menerus muwadhabah dengan istiqomah sehingga dia mendapatkan dengan otomatis tahliyah kemudian tahliyah baru tajliyah. Apa itu tahliyah? Biasanya orang-orang yang hukama ini tahliyah, dia itu mengosongkan hatinya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Bahasa kita hal-hal yang mendapatkan dosa atau maksiat. Kemudian dia akan naik pada tingkatan kedua itu tahliyah. Hilyah itu artinya perhiasan. Artinya dia menghiasi hatinya, menghiasi dirinya dengan ibadah ataupun sesuatu tingkah yang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hatinya kosong dari perbuatan-perbuatan atau rasa-rasa yang menodai hati, artinya dari maksiat, kemudian dia berhias dengan sesuatu yang mendapatkan ridho Allah, taqarrub kepada Allah, barulah pada tingkatan selanjutnya dia tajliyah, dia bisa merasakan keagungan Allah. Dengan dia sudah pada tingkatan tajliyah inilah dia kemudian musyid. Artinya apa yang dikatakan itu kadang-kadang ngepasi, pas tepat dengan apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Kadang-kadang mendapatkan bahasanya, kalau di bahasa ahli tasawuf dia mendapatkan ilham.
Ini tasbih. Kenapa kok bisa pas? Karena dia muraqabah, dia dekat dengan Allah, dia merasakan keagungan Allah, murni dia berucap itu dengan petunjuk Allah, bukan karena nafsunya. Ini ulama yang kedua. Kemudian wal ulama'u lan kaping telune pira-pira wong kang alim bil qismaini kelawan rong golongan mau. Wa hum utawi al ulama bil qismain iku al kubara pira-pira wong kang agung derajate. Fa inna mukhalatata ahlillahi krana temen sedune nyampuri ahline Gusti Allah iku taksibu merkoleh apa mukhalatah ahwalan ing pira tingkah saniyatan kang luhur. Wanahmu hale utawi mangfangati bilahzi kelawan penglirik iku fauqun nafi ngungkuli mangfangat bilahzi kelawan lafat. Paman mongko utawi sapane wong nafangaka kang mangfangati ka ing sira apa lafzuhu penglirike man nafangaka mongko mangfangati ka ing sira apa lafzuhu lafade utawa pengucape man. Waman utawi sapane wong lakang ora mangfangati apa lafzu fala mongko ora mangfangati apa lafzu. Kemudian golongan yang ketiga, ulama golongan yang ketiga itu al ulama berismain. Artinya ulama tersebut ini dia makrifat tentang hukum-hukum Allah, juga makrifat dengan zat Allah. Dia tahu hukum-hukum Allah, dia makrifat kepada Allah. Ini yang dalam istilah yang tadi di atas dikatakan sebagai kubaro. Jadi kalau ulama berarti kalau dari ungkapan yang di atas Nabi katakan itu ulama bi awamirillah bi ahkamil, ini ulama. Hukama berarti itu al ulama bidatillah. Dan kubaro al ulama bi ahkamillah wa bidatillah. Ulama yang ketiga, golongan yang ketiga ini biasanya tanpa beliau harus bicara, capek bicara, tanpa bicara, hanya apa yang bisa dilihat dari beliau, tingkah laku beliau itu dicontoh oleh masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga ada ungkapan mengatakan barang siapa yang penglihatannya saja, bahasa Indonesia penglirik, orang itu dilihat saja itu sudah, melihat saja itu sudah memberi manfaat, apalagi ucapannya. Artinya apa? Orang yang ahli di bidang hukum-hukum Allah dan sekaligus orang tersebut dekat dengan Allah ini kadang-kadang sudah tidak menggunakan ungkapan-ungkapan yang ini dalilnya, ini dasarnya. Dia langsung berucap sesuatu yang sebenarnya sesuatu ini sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ucapannya sederhana, akan tetapi ini sesuai dengan hukum Allah dan ini diridhai oleh Allah. Sehingga apa yang dikatakan itu, dia melihat saja, penglihatannya saja itu sudah memberi manfaat, tingkahnya saja sudah memberi manfaat, apalagi ketika dia berucap. Kalau kita ya syukur-syukur kalau bisa ya yang pertama, kalau bisa sih kubaro, kalau
tidak ya yang pertama kalau kita masih santri ya syukur-syukur sambil berjalan kita dapat derajat yang kedua. Kalau tidak ketiga-tiganya ya kita sebagai tabik, sebagai pengikut ulama, entah ulama yang ahli fatwa atau ulama yang ahli hikmah atau syukur-syukur ulama yang ahli kedua-duanya al-kubara, yaitu ulama yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana lan ono sapa As-Sahrawardi Imam As-Sahrawardi ono iku yatufu tawaf. Yatufu itu artinya mubeng-mubeng, sehingga tawaf itu dikatakan tawaf itu karena memang gerakannya itu mubeng-mubeng sehingga dikatakan tawaf. Nah ini jadi kalau secara lugah muter-muter itu sudah dikatakan tawaf. Tapi tawaf itu makrifat bahwasanya tawaf khusus yang dikatakan tawaf adalah ketika kita memutari Ka'bah 7 kali itu baru dikatakan tawaf. Tapi kalau secara lugah tawaf itu kita berputar-putar, berjalan muter itu sudah dikatakan tawaf. Iku yatufu muter-muter fiba di Masjidil Khaif ing dalem kabehane Masjid Khaif bimina ana ing tanah Mina. Yatasofahu ngileng-ngileng halileng sapa As-Sahrawardi Imam As-Sahrawardi fihi ing dalem mongkon jawab Imam As-Sahrawardi innallaha inna lillahi tamstune iku tetep kadue Allah ibadah kira kawula ya nadharu ari kalane padha ningali sapa ibad ila saksin di aksuhu mongko ngenani sapa ibad ing sakes sa'adatan ing bejo fa'ana mongko utawi ingsun iku apru muri sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono kasar. Nah, sampai pernah Imam As-Sahrawardi ini berkeliling di masjid-masjid kota Mina, itu kelilingi semua. Imam As-Sahrawardi ini termasuk ulama ahli hikmah, dia ulama besar yang mana hanya ingin bertemu dengan seseorang yang mana di situ menurut keyakinannya itu adalah waliullah, sehingga penglihatannya saja itu sudah mendatangkan rasa senang. Ya kayak kita kadang-kadang itu ketemu sama orang-orang yang kayak gitu kan, melihat saja kita itu harus senang, apalagi di. Nah sampai ditanyakan kepada beliau, kenapa Imam As-Sahrawardi ini kenapa kok jenengan itu muter-muter dari tadi itu mencari siapa sih? Apa yang jenengan cari muter-muter di masjid ini nggak ketemu, kemudian pergi ke masjid yang lain, pergi ke masjid yang lain di kota Mina. Beliau menjawab bahwasanya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang mana hamba-hamba ini ketika melihat kita itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Nah, beliau ini sedang mencari orang-orang yang seperti ini. Ini bedanya kita. Kalau kita ini orang
biasa itu kadang-kadang muter-muternya itu malah mencari cewek. Jadi kalau ketemu cewek itu, kalau yang cantik kita itu senang. Apakah itu yang dimaksud? Enggak, itu kan nafsu kita. Artinya ini penglihatan beliau inilah yang mendatangkan rasa bahagia kepada kita, bukan kita yang melihat kemudian kita merasa bahagia. Saya agak berbeda kadang-kadang buyurnya seperti itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane sayakti bakal tumeka apa zaman suwijine zaman. Ala ummati ing atase umat ingsun yakhiruna hale padha mlayu sapa umati minal ulama'i saking wong kang padha alim wal fuqaha lan pira-pira wong kang ahli fikih bayab talihim mongko bakal nyoba him ing ummati sapa Allahu Gusti Allah bitala tibaliyatin kelawan telu pira-pira bidai. Kayaknya ini sudah agak relevan dengan zaman sekarang. Jadi Nabi pernah bersabda, suatu saat nanti ada zaman di mana zaman ini, di zaman tersebut yafirruna minal ulama. Umat Islam itu pada pergi meninggalkan ulama, menjauhi ulama, wal fuqaha dan ahli. Wes ora peduli, tidak peduli dengan ulama dan tidak peduli dengan ahli fikih. Sehingga kalau sudah sampai pada masa ini bayat talihim bisalasi baliyah. Di masa tersebut Allah akan mencoba, Allah akan cobaan dengan 3 cobaan. Mari kita sama-sama kita mawas diri, kita lihat apakah zaman itu sudah datang atau belum. Ya kita yang bisa merasakan itu. Apakah masyarakat atau umat Islam sekarang itu sudah menjauhi ulama dan ahli fikih? Nah, kalau sudah, maka sudah saatnya apa yang dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu akan diturunkan 3 cobaan. Apa 3 cobaan tersebut? Ulaha utawi kawitane salah satibaliyat iku yarfa'u ngangkat utawa ngilangake sapa Allahu Gusti Allah al barakata ing berkah mingkas bihim saking pengupajiwane ummati. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan di dalam pekerjaan, di dalam penghasilannya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau orang sudah tidak peduli dengan ulama, orang sudah tidak peduli, dia menjauh dari fuqaha, otomatis di dalam mencari kasabnya, mencari pekerjaannya, berarti kemungkinan sudah lepas dari hukum Islam. Padahal kalau kita katakan semua kehidupan kita itu sudah diatur dalam agama, sehingga dikatakan ilmu apapun adalah agama. Jadi dikatakan misalkan, apakah yang namanya perdagangan itu ilmu agama? Betul. Perdagangan yang baik yang seperti apa, inilah agamanya. Karena di dalam kitab-kitab itu kan ada kitabul muamalah, atau kitab yang menerangkan tentang muamalah atau transaksi. Jadi perdagangan dan lain sebagainya ini masuk pada transaksi. Nah, kalau transaksi ini
muslim itu sudah pergi menjauh dari ulama, sudah menjauh dari fuqaha, otomatis transaksi yang mereka lakukan mungkin itu tidak didasarkan pada tuntunan agama. Artinya transaksi yang mereka lakukan ada kemungkinan melenceng dari tuntunan agama. Sehingga mohon maaf, untuk saat ini seyogianya misalkan di situ orang yang tahu tentang hukum agama perlulah ke warung, perlulah ke pasar, perlulah ke mall. Ini sebuah bukti mungkin kalau terjadi kesalahan transaksi di pasar akan bisa menasihati. Kalau di pasar, di mall, di warung itu transaksinya benar, betul sesuai dengan syariat Islam, berarti legitimasi bahwasanya transaksi di warung itu sesuai agama atau halal, transaksi di mall itu sesuai syariat Islam. Ini sehingga berkah di dalam kita mendapatkan penghasilan ini lebih berkah. Nah, kalau kita sudah pergi dari sana, mungkin kadang-kadang sehingga ada orang tuanya ini malah kebalik, anaknya nggak mau, tapi malah anaknya yang menasehati orang tua. Ini kadang-kadang yang terbalik, karena yang pertama akan diuji, dicoba bahwasanya berkah kasabnya, berkah penghidupannya ini dihilangkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wasaniyah, tapi kaping pindhone iku yusal nguasaake sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala ing atase umati sultanan penguasa beriman kang balim. Banyak Allah akan menuntut yang tidak menggunakan hati nurani, pemimpin-pemimpin yang tidak memperdulikan nasib bangsanya, nasib rakyatnya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita kemudian jauh dari ulama, jauh dari ulama. Kemudian yang ketiga, wasali satu utawi kaping telune iku yakhrujuna padha metu sapa umati minat dunya saking dunya biwairi imanin kelawan tanpa nggawa iman. Yang ketiga, naudzubillah min dzalik, ketika kita sudah menjauh dari ulama, kita menjauh dari fuqaha, naudzubillah min dzalik, ketika mati kita, akhir kita di dunia ini menuju alam barzakh, kita diberi syukur khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi usahakan ya apa yang dapat kita kaji dari para ulama, kita kaji. Jadi kita selalu duduk bersama dengan ulama, kita mengaji dengan ulama. Apalagi sekarang ini itu ulama-ulama yang benar kadang-kadang tidak menggunakan sosmed, tapi orang-orang yang tidak tahu menahu tentang hukum Islam kadang-kadang lari ke sosmed. Sehingga kita butuh tarjih, kita butuh pengukuhan, kita butuh guru, orang-orang yang benar-benar alim, paling tidak yang alim di ahkamillah, syukur di situ, dan juga alim billahi khair. Ini masya Allah. Jadi seminimnya kalau kita tidak bisa jadi orang yang alim, jadilah orang yang mengikuti orang yang alim, sehingga kita hidup di dunia, nasab kita, penghasilan kita, kerjaan kita itu manfaat, barokah, kemudian kita bisa kompak, bisa memilih
bisa menjadikan, bisa mengangkat pimpinan-pimpinan yang tidak zalim, tapi pimpinan-pimpinan yang amanah. Dan juga yang terakhir, kita mohon kepada Allah semoga dengan kita selalu dekat dengan ulama, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu utawi maqalah asali satu kang kaping 3. Maqalah yang ketiga iku ngan Abi Bakrin, cinarete saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Bakar. Ngendikane man utawi sapane wong dakhala kang mlebu sapa man al-qabra ing kubur bila zatin kelawan tanpa sangu ai minnal ngamali tegese saking ngamal as-sholihi kang bagus faka annama rogiba kaya temen ngambah sapa man al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa nganggo prau. Bayadriku tegese mongko bakal kerem sapa wong kon kelawan kerem temenan la kholasa ora ana slamet iku mujud lahu kang iman illa diman kejaba kelawan wong yungqidhu kang nyelametake sapa man hu ing man, sing siji man bima, sing wingking man takola kama kola kaya oleh wis dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun mal mayyitu ora utawi mayit qabrihi ing dalam kuburan mayit illa kal qoriqi kejaba kaya wong kang kerem almahu si kang njaluk tulung ayat talib tegese wong kang murid li ayyuhasa supaya yen to den tulungi. Makalah yang ketiga dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang terkait dengan As-Siddiq ini, karena As-Siddiq artinya sodako itu benar, Siddiq berarti orang yang kebenarannya tidak diragukan, orang yang mengakui kebenaran. Jadi wong sing banget bisa, orang yang sangat bisa dipercaya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Lakop ini itu ketika beliau dapatkan itu ketika Nabi itu baru saja Isra Mi'raj, ketika kaum kafir Quraisy itu tidak mengakui, tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi sahabat Abu Bakar inilah yang secara langsung spontanitas membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Coba bayangkan, ini ya karena sahabat. Kalau kita ya walaupun alam, ada untungnya kita itu bukan pada masa sahabat. Kalau pada masa sahabat kita ya tak percaya ataupun tidak. Bayangkan yang biasa ditempuh dalam perjalanan 40 hari, diceritakan Nabi itu menempuh hanya sebagian malam. Nah, ini kalau imannya tidak tebel itu ya otomatis apa iya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu enggak. Begitu Nabi itu mengatakan saya tadi malam Isra Mi'raj, beliau langsung yakin membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, sehingga beliau mendapatkan lakop atau predikat As-Siddiq, sehingga dimanapun Abu Bakar As-Siddiq. Beda lagi misalkan Umar Al-Faruq,
Itu masing-masing punya asbab kenapa punya laut itu semua. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang masuk alam kubur tanpa ada bekal, yaitu berupa amal yang sholih, itu bagaikan orang yang melintasi atau menyeberangi lautan tanpa perahu. Coba bayangan ya, kalau selat mungkin, atau sebelum selat yang berbeda, yang selat pendek itu mungkin renang bisa. Ya kalau lautan, secara logika itu tidak akan selamat. Makanya di dunia ini berlomba-lomba. Kalau dunia mazra'atul akhirah, dunia ini tempat menanam untuk kita rasakan, kita petik buahnya besok di akhirat. Mumpung kita di dunia, di situ kita perbanyak amal sholih. Karena amal inilah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah yang Maha Kuasa. Seperti halnya apa yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, sabda Nabi yang mengatakan mal mayyit fi qabrihi ila al-ghariq al-mahus, bahwasanya seorang yang mati itu bagaikan orang yang tenggelam, dia dalam posisi tenggelam yang membutuhkan bantuan. Nah, disarai di sini, terangan di sini artinya etolib li ayyuwas, yaitu dia mencari pertolongan. Artinya di situ orang yang mati ini kalau dia tidak ditolong, dia tidak punya amal, udah. Kalau tidak ada yang nolong, dia tidak akan selamat. Sehingga kalau di hadis itu kan dikatakan 3 amal, 3 hal, semua amal manusia itu terputus dalam 3 hal. Nah, ini terkait dengan pertolongan. Kalau amal jariah, amal dia di dunia, ini terus mengalir amal dia. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ini juga amal dia. Makanya hari ini saya berada di sini semoga menjadi salah satu al-ilmu yuntafa'u bi, yaitu ilmu yang diambil manfaat sehingga ini menjadi amal saya kelak. Dan yang ketiga, al-walad as-sholih yaqullah. Yang ketiga adalah seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau pas hidup itu dia nggak pernah amal jariah, berarti amalnya misalkan begitu baik, baiknya cuma sedikit, dah putus semua. Tapi kalau ada amal jariah, ini amal jariah, selama jariahnya dipakai, dia akan mendapatkan pahala terus menerus. Nah, kemudian yang kedua, dia punya ilmu walaupun itu sekedar basmalah. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi ada sistem MLM, multi level marketing, sebenarnya dalam jariah pun ada. Ilmu itu yuntafa'u bi, itu sistemnya MLM. Sehingga ulama-ulama banyak yang mengatakan seminimnya kita, kalau kita bisa basmalah, kita bisa Fatihah, minimnya anak kita ajari Fatihah. Karena apa? Seminimalnya kita akan mendapatkan pahala selama anak kita itu sholat, itu sehari itu minimal 17 kali. Karena itu ilmu yang kita turunkan kepada anak. Walaupun muridnya itu cuma anaknya siji, lumayan siji. Anaknya 10, nabi itulah 170 pada ganjaran sini 170 setahun. Nah, sampai ilayahumulnya, sampai anak kita meninggal itu selama dia sholat, kita mendapatkan pahala bacaan Fatihah. Nah, kalau bacaan Fatihahnya ini kemudian diajarkan kepada anak kita, cucu kita, kita mengajari anak bisa, kemudian anak ini mengajarkan kepada cucunya, sama kita pun akan mendapatkan pahala kembali terus ilayahumulnya. Nah, yang ketiga ini, itu kita mengajari anak untuk mendoakan kita. Mungkin kalau
kita nggak bisa membaca basmalah, tapi ya jangan. Kalau kita bisa sholat otomatis tidak bisa baca Fatihah, kita ajarkan. Kalau toh kita itu tidak mampu, kita titipkan pada orang, kita ajari mengajari anak kita, atau anak kita suruh mendoa. Dalam keadaan mungkin kita digambarkan tenggelam, anak kita lah yang akan menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah. Wal maqalatu tawi maqalah ar-rabi'atu kang kaping 4 iku ngan Umar saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nutila den nukil ngani Syekhi Abdul Mu'ti As-Samlawi, Abdul Mu'ti As-Samlawi apa sing den nukil anna Nabi sallallahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur sapa kanjeng Nabi li Jibril maring Jibril alaihi salam. Ngendikane mature sif nyifatono sira li kanggone ingsun. Nyifati hasanati Umar ing pira-pira kebagusane sahabat Umar. Pakola mongko matur sapa malaikat Jibril lau kanatil biharu midada wasyajaru aqlaman lama hasaduha. Lau kanat lamun ana apa al biharu pira-pira lautan ana iku midadan dadi mansi wasyajaru lan wit-witan iku aklaman dadi kolam pen lama hasor duha mongko ora bisa ngitung sapa ingsun ha ing hasanat. Jadi makalah yang keempat dari sahabat Umar dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi bahwasanya Nabi itu pernah matur kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ditanya oleh Nabi, "Sif, coba seperti apa sih sifat, berilah sifat atau seperti apa sih kebaikannya sahabat Umar itu?" Kemudian malaikat Jibril itu mengatakan, kalaulah samudra itu sebagai mangsinya, kemudian pepohonan sebagai pennya, maka keduanya ini tidak bisa menuliskan kebaikan sahabat Umar. Artinya begitu banyaknya kebaikan sahabat Umar, sehingga kalau toh pepohonan ini untuk menuliskan, dicelupkan ke lautan untuk menulis semuanya itu tidak cukup. Nah kemudian diteruskan, faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, sif nyifatono sapa sira li kanggone ingsun hasanati Abi Bakrin ing kebagusane sahabat Abu Bakar. Faqala mongko matur sapa malaikat Jibril, Umar utawi sahabat Umar iku hasanatun suwijine kebagusan min hasanati Abi Bakrin saking pira-pira kebagusane sahabat Abu Bakar. Nah, kalau kemudian diteruskan Nabi bertanya, lah itu kebaikan sahabat Umar. Lalu kebaikan sahabat Abu Bakar seperti apa? Umar, sahabat Umar, kebaikan-kebaikannya itu hanya salah satu kebaikan dari banyak kebaikannya sahabat Abu Bakar. Jadi sebaik-baiknya sahabat Umar, kebaikannya yang begitu banyak tidak bisa dituliskan. Ini sahabat Abu Bakar itu lebih banyak lagi, berkali-kali lipat. Nah, ini apa yang dikatakan oleh sahabat Umar, aizud dunya bil mal wa aizul akhirati bisorihil amal. Dia mengatakan aizud dunya utawi mulyane dunya iku bil mali kelawan bondo, wa aizul akhirati lan utawi
mulyane akhirat iku bisa likhil amali kelawan baguse pira-pira amal. Fala taqwa tegese mongko ora dadi kuat apa umur dunya pira-pira perkara dunya wala tasruhu lan ora dadi bagus apa umur dunya illa bil amwali kejaba kelawan pira-pira bondo. Wala taqwa lan ora dadi kuat apa umur akhirati pira-pira perkarane akhirat wala tasruhu lan ora dadi bagus apa umur akhirat ila bil amali kejaba kelawan pira-pira ngamal as-sholihati kang dunia kemuliaan dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan amal solih. Ini sudah bisa kita rasakan hari ini. Kalau kita ingin mulia di dunia, bagaimana dunia ini bisa tertata dengan baik, dunia ini bisa kuat. Contohlah mudahnya, kalau kita ingin membangun sebuah peradaban itu terlalu jauh. Kita membuat peradaban di keluarga saja, hanya satu kebutuhan keluarga, misalkan kita harus membangun rumah, itu akan kuat, akan bagus kalau ekonomi kita itu bagus. Jadi umbok alim seperti apa kalau tidak punya harta untuk membangun rumah saja itu kelepek-kelepek. Artinya apalagi kok membangun peradaban yang lain. Kita lihat di kehidupan bernegara ini. Misal kabupaten yang PAD-nya besar, yang PAD-nya kuat, otomatis di situ orang-orang yang biasanya makmur. Kabupatennya itu maju. Tapi kalau yang miskin-miskin, kismin ini, ya PAD-nya rendah, ya biasanya itu masyarakatnya ya imbasnya banyak rakyat ikut miskin karena PAD-nya rendah. Banyak rumah-rumah yang butuh dana pemerintah untuk bangun rumah, otomatis di sisi yang lain pendidikannya otomatis ikut rendah. Kenapa? Karena tidak mampu mengikuti pendidikan tinggi, tidak mampu mengikuti pendidikan yang berkualitas, sehingga nanti kehidupan di dunianya ini juga tidak akan kuat. 1001 juga di situ tanpa uang, tanpa harta, finance, itu urusan dunia itu baik. Tapi untuk masalah akhirat, kebaikan akhirat itu tergantung pada amal baik. Jadi mumpung kita di dunia, kembali lagi, mumpung kita masih hidup di dunia, kita usahakan beramal sebisa mungkin sebaik-baiknya, tidak muluk-muluk terlalu banyak di lingkup keluarga. Kalau kita sudah berkeluarga, sebagai pimpinan kalau itu laki-laki, kalau masih menjadi anggota keluarga, ya berarti hubungan kita dengan kakak, hubungan kita dengan adik, hubungan kita dengan orang tua kita baik. Kalau kita jadi pimpinan keluarga, ya kita harus berbuat adil. Kita kalau pimpinan keluarga, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga, anak di sekolah kan, yang menjadi tanggungan kita kuatkan. Harus sekolah, ya kita sekolahkan. Harus punya penghidupan yang layak, kita usahakan. Yang penting usaha. Adapun kemudian kita memang ditakdirkan untuk di situ mengalami yang mungkin dikatakan kurang
Ya, semoga Allah cukupkan rezeki kita agar dunia kita dapat baik, keluarga kita dapat baik. Pasti ada hubungannya antara dunia dan akhirat, karena ada yang mengatakan yang namanya kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Kemiskinan di sini kalau kita mengikuti di dalam tasawuf, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Ini kalau kita kuat, yang namanya kekayaan bukanlah kekayaan banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam hati. Tapi di sisi lain dalam realitas kehidupan itu menjadi rasa. Tapi realitas kehidupan kita kaya, berarti kita harus mampu mencukupi kebutuhan keluarga dari segi papan, dari segi pendidikan, dari segi makan dan lain sebagainya. Ini sehingga dunia kita tertata, insya Allah mudah untuk lebih mudah untuk menata akhirat. Dengan pendidikan yang mapan, otomatis kita tahu arah tujuan hidup kita. Mungkin itu dulu, kita teruskan di lain kesempatan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kayak begini. Kenapa? Mati apa deh? Teh. Iya, ini mati anu tak tinggal anu Mana kan? malah